mujahadah di dalam mengemban amanah sebagai seorang pengurus takmir. Sehingga kami semakin yakin, semakin percaya diri bahwasanya ini adalah amanah dan tugas yang harus kita emban sebagai tugas spiritual, tugas sosial, sebagai bentuk dari amanah Universitas Islam Malang kepada kami. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustadz Asikin Sumarto. Saya memohon masukan, memohon arahan, memohon bimbingan, bahkan memohon motivasi dari panjenengan Al-Ustadz agar kami semakin istiqomah di dalam menjalankan nilai-nilai ibadah amaliyah yang kita lakukan. Matur nuwun, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Meniti acara kedua yakni Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Asikin Sumarto LCMA selaku Rais Surya PCINU Yordania. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang mulia Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Maskuri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan membimbing beliau, Allahumma amin. Yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Ainul Yakin, Bapak Pupuh Santoso, Bapak Dr. Saifuddin, segenap dosen Universitas Islam Malang, para masyayikh, para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tak lupa pula pada hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya bersyukur sekali dan bahagia sekali diberikan amanat, diberikan kepercayaan untuk bergabung dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Senantiasa turut berdoa mudah-mudahan Universitas Islam Malang ini dan Masjid Ainul Yakin menjadi sarana kebaikan bagi sebanyak-banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Langsung saja masuk pada materi kita kali ini adalah menjalin ukhuwah dan menebar keberkahan di bulan suci Ramadan. Ada dua hal yang ingin insya Allah kita sama-sama ingat kembali dalam masalah ini. Yang pertama adalah masalah ukhuwah itu sendiri, dan yang kedua adalah masalah menebar kebaikan kepada sesama, atau bisa kita bilang kepedulian kita kepada sesama. Pertama-tama saya akan mulai mengenai yang pertama, yaitu mengenai ukhuwah. Salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah anugerah yang berupa ukhuwah atau persahabatan atau misalkan persaudaraan ini.
Kenapa? Karena kalau kita lihat di misalkan negara-negara penjuru dunia atau misalkan di negara Arab misalkan, atau kita misalkan belajar kepada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang-orang Arab, karena tabiat orang-orang Arab itu adalah su'uban wa qabailan ta'arufu, mereka bersuku-suku dan antara suku satu dan yang lain itu mereka kita tahu mereka saling berperang, mereka saling bertikai, dan yang mengenaskan lagi adalah itu terjadi bertahun-tahun sehingga memakan korban yang luar biasa kerugian. Kemudian setelah itu datanglah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah SAW langkah pertama yang diambil adalah al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansor. Yang diambil pertama kali adalah bagaimana Rasulullah ini menyatukan antara orang Ansor dan orang Muhajirin yang awalnya saling bertikai karena di situ banyak suku-suku. Dan ini diabadikan atau dilukiskan di dalam Al-Quran dengan sangat indah sekali, yaitu dalam ayat yang berbunyi lau anfaqta ma lau anfaqta fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau sekiranya engkau menggunakan semua harta yang ada di dunia ini, menyatukan hati-hati orang yang beriman tadi, niscaya kita tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka. Ini terlukis dengan indah sekali di dalam Al-Quran. Kita sebagai negara besar Indonesia ini, alhamdulillah kita diwarisi oleh leluhur kita, khususnya Syekhuna Hasyim Asy'ari. Kita diwarisi oleh beliau ukhuwah yang luar biasa. Yang kita kenal salah satu diantaranya misalkan adalah ukhuwah al-Islamiyah, di mana ukhuwah al-Islamiyah ini itu insya Allah mayoritas orang Indonesia khususnya adalah sepakat dengan yang namanya ukhuwah al-Islamiyah ini. Tetapi lebih lanjut dari itu adalah yang lebih dahsyat adalah beliau juga mewariskan ukhuwah al-watoniyah, yaitu ukhuwah atau persaudaraan sebangsa. Dan yang terakhir adalah ukhuwah al-insaniyah atau ukhuwah al-basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita tidak bisa membayangkan misalkan kalau ada sebuah komunitas di mana komunitas ini tidak ada persaudaraan sama sekali. Satu sama lain saling membenci, satu sama lain saling mencaci dan lain sebagainya. Ini sangat menyiksa sekali. Ini sangat menyiksa sekali. Dan enaknya kita sebagai orang Islam, alhamdulillah kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suri tauladan, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi enak kalau misalkan kita itu terbentur sebuah masalah atau misalkan bagaimana menerapkan ajaran agama yang berhubungan dengan ukhuwah ini, kita bisa tinggal meniru saja kepada Rasulullah. Jadi tidak susah saja. Jadi tidak susah, kita bisa langsung meniru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun ukhuwah yang kedua dan yang ketiga tadi atau misalkan ukhuwah al-watoniyah dan ukhuwah insaniyah tadi, sebagian kecil di Indonesia misalkan, itu ada yang tidak setuju dengan itu. Mereka bilang bahwa ini adalah tidak ada ajarannya, tidak ada dalilnya dan lain sebagainya. Saya bisa yakinkan bahwa itu biarkan saja orang seperti itu. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya
bahwa nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur kita yang berupa 3 ukhuwah tadi, ukhuwah al-insaniyah, ukhuwah al-wataniyah, dan ukhuwah al-basyariyah tadi itu adalah sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang insya Allah kalau kita tekun betul menjaga ini, insya Allah ini akan menjadikan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita lihat, misalkan kita sama-sama lihat atau mengingat kembali bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana agar kita itu tegak dalam menegakkan ini. Salah satu misalkan saya ingin dalam kesempatan yang berbahagia ini mengutip atau menghadirkan beberapa hadis yang di situ berisikan panduan Rasulullah agar kita ini tetap semangat dalam menjaga ukhuwah itu tadi. Yang pertama, hadis itu berbunyi qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini artinya adalah hadis qudsi, jadi hadis tingkatannya yang paling tinggi. Wajabat mahabbati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajabat, wajib bagiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau misalkan kalau kita misalkan mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini tidak layak dan ini tidak pas sekali karena siapa kita mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya yang mewajibkan kepada zatnya sendiri, wajabat mahabbati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagiku mencintainya. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah al-mutahabbina fi, yaitu orang-orang yang saling mencintai satu sama lainnya, bukan karena apa-apa, tapi fi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal mutajalisina fi, yaitu orang-orang yang mau duduk bersama. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang mau duduk bersama bukan karena kepentingan apa-apa, tetapi hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wal mutazawirina fi, yaitu orang yang saling mengunjungi satu sama lainnya, atau orang yang mau menjaga silaturahminya, bukan karena hubungan apa-apa, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah wal mutabadilina fi, yaitu orang-orang yang mau diajak berjuang bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita yang mulia. Ini adalah gambaran dari Rasulullah betapa ukhuwah itu adalah sejalan dengan ajarannya. Dan bahkan ditegaskan lagi dalam sebuah riwayat itu dikisahkan ada seorang yang mengunjungi saudaranya di mana saudaranya itu sangat jauh sekali. Kita tahu kalau zaman dulu itu transportasi kendaraan itu hanya berupa keledai atau unta atau kuda. Begitu memakan waktu yang lama sekali. Tapi dia nekat untuk menziarahi atau mengunjungi saudaranya tadi. Kemudian fa'arsadallahu lahu alamat darajatihi malakan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah perjalanan orang tadi mengutus malaikat untuk menanyakan kenapa dia nekat menziarahi atau mengunjungi saudaranya tadi. Kemudian malaikat itu bertemu dengan si fulan, ya fulan, untuk apa? Untuk apa engkau nekat menziarahi atau mengunjungi saudara kamu yang begini jauh? Kalau bahasa hadisnya itu adalah halaka alaihi min ni'matin tarubbuha, memang dia berjasa apa dengan kamu? Atau memang dia pernah berbuat baik apa dengan kamu sehingga engkau nekat untuk menziarahi dia padahal dia begitu jauhnya? Apa jawab si fulan tadi? Dan menjawab, sesungguhnya aku melakukan karena apa-apa,
tapi karena aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lihat akhlaknya, budi pekertinya, agama yang juga cukup bagus. Karena itu aku putuskan aku mencintai dia, karena itu adalah bagian dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malaikat tadi bilang kepada si Fulan tadi, ya Fulan, ketahuilah bahwa aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabarkan kepada kamu, fa innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ketahuilah ya Fulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudara kamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat lagi contoh misalkan bagaimana Rasulullah itu mengabarkan kepada umatnya keistimewaan orang-orang yang menjaga tali persaudaraan ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan lagi oleh Rasulullah misalkan, inna min ibadillah ibadan. Ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala laisu bil anbiya. Mereka itu bukan nabi, mereka orang biasa saja. Seperti kita, mereka enggak nabi. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Tetapi nanti di akhirat itu derajat mereka itu sangat luar biasa. Di mana para nabi, para syuhada yang masuk surganya itu bighairi hisab, tanpa hisab, mereka pun iri dengan orang ini tadi. Mereka iri karena dia punya keistimewaan yang luar biasa. Saat itu para sahabat bertanya, qila manhum ya Rasulullah, mereka itu siapa ya Rasulullah sehingga mereka kok mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi. Qala, maka Rasulullah dawuh, hum qaumun tahabbu binurillah. Mereka adalah orang-orang atau sekelompok orang, ini bukan individu karena banyak sekali orang-orang yang mencintai sesamanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadisnya itu min ghairi arhamin, bukan karena hubungan persaudaraan. Wala intisabin, bukan karena hubungan pernikahan dan lain sebagainya. Wala amwalin, juga bukan karena hubungan karena didasarkan harta benda. Bukan, mereka murni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keistimewaan mereka orang-orang yang seperti ini di akhirat nanti? Kata Rasulullah disebutkan dalam hadis ini adalah wujuhuhum nur. Wujuhuhum nur. Muka-muka mereka itu bercahaya ala mana biromin nur, di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak takut di saat manusia pada ketakutan. Wala yahzanuna idza hazinan nas. Dan mereka juga tidak khawatir di saat waktu itu di akhirat nanti orang-orang pada khawatir semuanya. Subhanallah, ini adalah salah satu gambaran bagaimana keistimewaan dengan ini tadi orang mampu mencapai menjadi kekasih Allah, atau kita bisa bilang bahwa dengan memelihara persaudaraan ini tadi, insya Allah akan mengantar kita menjadi waliullah, kekasih-kekasih Allah. Makanya tidak heran kalau kita lihat misalkan di dalam Ihya Ulumuddin misalkan, itu apa kata Imam Al-Ghazali, karena beliau sangat memahami apa yang disabdakan oleh baginda Nabi. Apa kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin di dalam bab al-ulfa wal ukhuwah was suhbah, yaitu di dalam bab yang berkenaan atau yang menerangkan mengenai persaudaraan itu tadi. Kata beliau mengutip sebuah hadis yang berbunyi begini, Roksul akal ba'dal iman, puncak dari akal seseorang setelah dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah at-tawaddud ilan nas, yaitu
orang-orang yang punya upaya untuk menjaga tali persaudaraan di antara sesamanya tadi. Wastina'il ma'ruf, dan mereka mau berbagi kebaikan kepada semua orang, ila kulli birrin wa fajirin. Jadi kepada orang-orang yang baik dan kepada orang-orang yang kurang baik. Ini luar biasa. Ini adalah gambaran Rasulullah bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya tadi agar banyak sekali amal-amal yang mampu mengantarkan dia untuk menjadi kekasih Allah, bukan hanya ibadah yang spiritual saja seperti sholat, zikir, dan lain sebagainya. Walaupun itu juga bagian ibadah yang tidak bisa terpisahkan dalam agama Islam. Yang kedua, berkenaan dengan berbagi berkah di bulan suci ini atau kepedulian kita terhadap sesama. Para ulama membagi ibadah itu minimal ada dua. Yang pertama adalah ibadah sya'airiyah dan yang kedua adalah ibadah at-ta'amuliyah. Ibadah sya'airiyah ini adalah ibadah yang interaksi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, zikir, haji, dan lain sebagainya. Dan ibadah at-ta'amuliyah adalah ibadah yang berhubungan atau berinteraksi kepada sesama. Para ulama berpendapat bahwa tidak lurus atau tidak sempurna ibadah seseorang kalau hanya ibadah sya'airiyah saja yang hanya fokus kepada Allah tetapi melupakan ibadah at-ta'amuliyah atau ibadah yang sifatnya interaksi dengan sesama ini tadi. Misalkan kita sering mendengar ada sebuah kisah dalam hadis Bukhari Muslim misalkan. Ada seorang perempuan di mana perempuan ini amalnya luar biasa disebutkan dalam. Singkatnya itu katanya qomat lailaha, malamnya itu selalu sholat malam. Wasomat naharoha, siangnya itu selalu puasa, saking gemarnya beribadah tadi. Tetapi mohon maaf, perempuan ini ada satu kekurangannya. Kekurangannya itu adalah dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi sering menyakiti dengan lisannya tetangganya itu. Jadi kemudian lalu orang ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katanya, apa pendapat engkau mengenai karakter orang yang seperti ini ya Rasulullah? Perempuan ini ahli ibadah, tapi satu kekurangannya adalah dia sering menyakiti tetangganya. Hal dia fil jannah am finnar. Kira-kira orang seperti itu akan masuk surga atau masuk neraka ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah dawuh, dia finnar. Orang seperti itu akan dicuci dulu di dalam neraka. Itu kenapa? Karena dia hanya bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia melupakan ibadah yang sifatnya interaksi kepada manusia. Kemudian banyak juga sebagian dari kita misalkan orang hanya melihat tolok ukur kesolehan seseorang adalah hanya melihat itu tadi. Hanya dia rajin ke masjid, kemudian dia rajin sholat, kemudian rajin zikir, dan lain sebagainya. Walaupun itu juga bagus, tetapi Rasulullah SAW selain itu juga banyak sekali membimbing kita berupa ibadah-ibadah yang hubungannya dengan manusia, dan itu banyak sekali di mana kalau seandainya kita itu berusaha untuk melakukannya itu juga akan menjadi pengantar bagi kita untuk bisa menjadi kekasih Allah atau wali-waliullah di dunia ini. Salah satu misalkan saya sebutkan. Rasulullah pernah bersabda demikian. Ahabbul a'mali ilallah, sesungguhnya
amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya diantaranya adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Yaitu ketika kita bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama kita. Itu adalah afdolul ibadah. Ahsanul ibadah, ahabbul ibadah, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah autakshifu anhu kurbatan, atau di saat kita mampu atau mau membantu saudara-saudara kita yang lagi menderita atau kesusahan. Itu juga bagian dari ahabbul a'mali ilallah. Selanjutnya adalah autatrudu'an hujuan, atau memberikan makanan terhadap orang-orang yang kelaparan. Dan yang terakhir adalah autakbi anhu dainan. Kita membantu orang-orang yang tidak mampu membayar hutang. Kita lunasi hutangnya. Ini juga bagian ibadah yang kalau kita lakukan akan mampu mengantarkan kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan, kisah ini adalah kisah Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkhutbah pada saat hari Jumat itu berkhutbah, dan khutbah ini singkat dan padat. Makanya di dalam kitab-kitab itu kisah ini disebut kisah yang paling pendek dalam kisah khutbah yang paling pendek di dalam sejarah. Saya ingin mengutip beberapa isi dari khutbah Abdul Qadir Jailani tadi. Isi khutbah itu adalah luqmatun fi batni ja'in, luqmatun fi batni ja'i khairun min bina'i al-fijami wa khairun mimman qama lillahi raqib fabashir liman at'ama ja'i. Yang artinya sangat luar biasa. Jadi luqmatun fi batni ja'i, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar, itu khairun, lebih baik, min bina'i al-fijami, daripada engkau membangun 1000 masjid. Satu suap nasi yang engkau berikan kepada orang yang kelaparan, khairun mimman qoma lillahi raqib, itu lebih baik dari Anda melakukan sholat sunnah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fabashir, kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, fabashir, maka berikanlah kabar gembira kepada seperti itu. Liman at'ama ja'i, yaitu orang-orang yang mau peduli, yang mau berbagi untuk memberikan makanan orang-orang fakir miskin atau yatim piatu. Ini adalah pelajaran yang dicontohkan oleh para masyayikh kita, para syekh-syekh kita, para guru kita, yang insya Allah ini kita bisa terapkan kembali sehingga bisa menjadi sandaran kita bahwa apa yang selama ini kita lakukan adalah sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita lakukan semua ini, insya Allah tujuannya adalah untuk mencapai, untuk menggapai mardhatillah insya Allah. Tetapi tidak heran di tengah perjalanan itu nanti pasti akan ada halangan, berbagai macam halangan. Salah satu biasanya adalah kebosanan kita dalam menangani ini, atau munculnya riya atau pamer kita ingin dihargai orang lain, namun tidak ada yang menghargai misalkan. Ini juga akan menjadi kendala tersendiri, tapi itu adalah manusiawi. Yang penting kita terus membenahi diri dan belajar. Mudah-mudahan dengan tekad kita yang besar itu tadi, nanti Allah akan membimbing kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, fa inna aunallahi lil 'abd bi qadri niyatih, kata Nasaihul Ibad itu, karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu menurut kadar kecil besarnya niatnya. Kalau niat kita besar seperti itu, niscaya pertolongan Allah sudah
akan besar kepada kita. Allahumma amin. Saya ingin mengutip ada beberapa kata mutiara dari orang Arab yang ini sangat menginspirasi sekali dalam hal ini. Jadi kata mutiara itu kurang lebih seperti ini bunyinya. Kullama aqtaita bila muqabil ruzikta bila tawakkul. Sekiranya engkau mampu memberikan sesuatu itu tanpa pamrih misalnya, ruzikta bila tawakkul, maka niscaya engkau akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ikmalil khair bisautin hadik. Terus ayo kita lakukan kebaikan dengan sunyi senyap. Fagodan yatahaddath amalaka bisautin murtafiq. Niscaya suatu saat nanti ketika kita sudah tidak ada, ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka akan membicarakan apa yang telah kita kerjakan bisautin murtafiq, dengan suara yang sangat lantang. Subhanallah. Wa akhiran, yang terakhir, kembali saya ucap bidu syukri wa tabdiri ila Jami'ah Al-Islamiyah di Malang, yaitu kami ingin kembali mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah memberikan kesempatan yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, menjadikan perenungan bagi kita bahwa nilai-nilai yang sudah kita lakukan ini adalah bersumber dari Rasulullah SAW. Tidak perlu ragu lagi bahwa itu adalah nilai-nilai yang insya Allah kalau kita yakini, insya Allah akan mampu mengantarkan kita menjadi kekasih-kekasih Allah di dunia ini dan menjadi waliullah di akhirat nanti. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surya PCNU Yordania. Meniti acara selanjutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Saifuddin SSI MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Asyikin yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semua. Mudah-mudahan panjenengan semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih kepada Pak Suseno Hadi PhD yang sudah menjadi perantara kami untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Asyikin. Matur nuwun Pak Suseno dari Yordania. Mudah-mudahan panjenengan semua para mahasiswa yang mengikuti via Zoom senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua apabila acara ini ada ucapan salah atau baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk keberkahan mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan acara ini santunan, rutinitas santunan setiap Jumat Legi, mudah-mudahan senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir wa la tu'assir alaina umurana umurud dunya wal akhirah bi jahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir wa la tu'assir alaina umurana umurud dunya wal akhirah bi jahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana wa azwajana wa tulabana min ahli wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah
وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل وعيه من أهل الجهل والضير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا الصغار اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah acara pada siang hari ini, yakni santunan anak yatim dan duafa Masjid Ainul Yakin. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kesehatan dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada para Ustadz Asikin Sumarto yang telah hadir, sekalian teman-teman mahasiswi Universitas Lamalang. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada para jajaran dosen karyawan Universitas Lamalang yang ikut bergabung virtual ataupun offline. Dan juga rekan-rekan alumni Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung. Pak Yoyok dari Taiwan sudah bergabung. Sekretaris Takmir Masjid Ainul Yakin periode 2018-2020. Terima kasih semuanya. Acara akan dilanjut dengan santunan anak yatim. Untuk Zoom kita akhiri pada hari ini. Terima kasih, matur nuwun.